Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Dan pada kesempatan malam ini saya akan membahas masalah ilmu penagih hutang, ya. Jadi ini kalian jangan skip ya videonya, pahami, hafalkan mantranya dan nanti praktekkan ya. Jadi seperti itu ya. Dan jangan lupa juga ya, bagikan videonya agar dirasakan oleh orang lain manfaatnya. Bukan kita saja ya. Jadi ada orang-orang lain yang membutuhkan untuk bisa bermanfaat baginya, gitu ya. Baiklah, tidak lama-lama kita akan segera mulai ya. Yang pertama adalah ketika kalian selesai menonton video ini, maka hal yang pertama kalian harus lakukan adalah menghafal mantranya ya. Jadi kalian hafalkan mantranya. Nah, untuk menghafalkan mantra ini itu kalian salin ya, jangan kalian hafalkan melalui handphone ini ya, jangan. Kalian salin dahulu ya. Setelah kalian salin di kertas, barulah kalian hafalkan. Itu akan lebih afdol ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bilang gobel tuh di bawah ya, agar mendapat keikhlasan dari saya sebagai pengajarnya. Itu ya. Nah, ketika itu sudah kalian lakukan, maka hal kedua yang harus kalian lakukan adalah lakukan sholat hajat 2 rakaat. Ya, ini tapi setelah kalian hafal ya. Lakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu kalian baca sholawat Nabi, baru kalian amalkan mantra ini. Ya. Nah, untuk pengamalan mantra ini, itu hal yang paling utama kalian lakukan adalah harus dalam keadaan suci ya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Misalkan kalian mengamalkan ini lalu kalian batal wudhunya, maka kalian harus berwudhu lagi ya. Jadi jangan sampai dalam pengamalan ini batal wudhunya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah baca mantra ini itu sebanyak 75 kali ya. Jadi mantranya atau zikirnya ini Asmaul Husna ya. Jadi dibaca 1 kali ya. Ini 1 ayat nanti yang dibaca di sini. Lalu kalian baca 75 kali dan ketika sudah selesai 75 kali, baca kuncinya 1 kali. Nah, di kunci ini nanti itu ada tempat menyebutkan nama orang yang punya hutang kepada Anda. Ya, sebutkan namanya ya. Kalau tahu binnya ya sebutkan binnya ya. Jadi jika perempuan bintinya ya. Nah, setelah itu kalian lakukan 75 kali, lakukanlah proses ini selama 7 malam. Ya, jadi 7 malam berturut-turut ya, jangan sampai meninggalkan ya. Jadi 7 malam itu harus berturut-turut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlahnya harus sama. Ya, jadi tidak bisa malam ini misal 60, malam besok 75, tidak bisa. Dia harus tetap 75 kali dan dibaca 1 kali kuncinya. Ya, itu ya. Dan yang ketiga adalah di jam yang sama ya. Jadi jamnya misalnya dimulai jam 10 malam, maka lakukan setiap jam 10 malam, jangan berubah-ubah gitu ya. Jadi lakukan seperti itu ya. Nah, lalu ketika selesai 7 malam, anggaplah kalian sudah selesai ya. Jadi ketika selesai kalian melakukan pengamalan mantra ini selama 7 malam, maka mantra ini sudah sempurna dan siap kalian gunakan. Lalu bagaimana tata cara penggunaannya? Nah, begini ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah ketika orang itu punya hutang, wajib bagi kalian menagihnya sebanyak 3 kali. 1 kali tidak dibayar, 2 kali tidak dibayar, 3 kali juga tetap tidak dibayar. Bahkan misalnya dia marah-marah sama kita, ya, maka barulah kalian amalkan ini atau lakukan ilmu ini kepadanya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah baca mantra nanti itu sebanyak 770 kali. Ingat ya, 770 kali dan 1 kali kuncinya menyebutkan nama orang itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika selesai maka kita tunggu hasilnya. Ya. Orang yang berhutang kepada kita tidak mesti dia langsung membayar ketika kita amalkan ini, ya. Ya, ketika dia belum ada uang, maka dia tetap tidak membayar. Ya, seperti itu ya. Akan tetapi ketika kita sudah amalkan ini, maka ketika orang itu tidak ada uang, dia akan berusaha mencari uang itu. Dan ketika uang itu sudah ada, dia akan kesampingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya dan mendahulukan untuk membayar hutang kita.
Karena kenapa? Karena dia merasa takut kepada api neraka. Ya, seperti itu. Jadi begitu tatanannya, ya. Jadi tidak mesti juga ya dia langsung bayar, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin, dan ketika dia sudah ada uang maka dia akan langsung membayar kepada kita. Jadi seperti itu ya. Nah, itu cara melakukannya ya, itu cara melakukannya. Jadi seperti itu cara melakukannya. Nah, lalu eh, apakah ilmu ini itu sifatnya permanen ya? Ya, jadi ketika kalian sudah sempurna dalam mengamalkannya, maka ilmu ini sudah ada permanen kepada kalian semua. Itu bisa kalian lakukan ketika orang berhutang kepada kalian dan sulit sekali membayar, maka lakukan amalan ini, maka dia akan segera mungkin membayar hutang kalian. Jadi seperti itu ya. Nah, ilmu ini bukan sesuatu yang sulit ya dipelajari. Ketika saya jelaskan tadi step by stepnya, maka ini tidak dianggap sulit. Jadi tinggal lagi kesungguhan kalian dalam melakukannya. Dan saya sering sekali ya pesankan kepada kalian, ketika kalian mengamalkan ilmu keilmuan saya, maka tulislah Gobel tu di bawah itu sebagai pengijazahannya, dan saya ikhlas memberikannya kepada yang sudah bilang Gobel tu di situ ya. Saya ikhlas dan saya mengikhlaskannya untuk kalian pelajari. Jadi seperti itu ya, agar mendapatkan suatu keberkahan daripada mantra tersebut, bahkan keilmuan tersebut ya, itu lebih mudah diijabah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi semangat dalam melakukannya, hafalkan baik-baik, amalkan. Setelah diamalkan dan sempurna di tubuh kalian, barulah kalian praktekkan langsung ya. Jangan nanti sebelum hafal sudah kalian bacakan dan mengharapkan hasilnya, tidak bisa ya. Jadi ilmu itu ada proses ya, ada proses. Makanya orang yang mengamalkan sebuah keilmuan, yang paling utama dia harus punya adalah kesungguhannya. Ya, seperti itu ya. Karena orang yang sungguh-sungguh dia akan tahu betul prosesnya dalam menjalankan suatu ritual keilmuan, ya, seperti itu ya. Nah, ini penting sekali kalian lakukan. Nah, lalu bagaimana ketika orang bertanya misalnya, kok saya belajar ilmu sering sekali namun tidak mendapatkan hasil apa-apa? Yang pertama adalah langkah-langkahnya yang salah. Kedua, keikhlasan daripada guru itu tidak ada buatmu, ya. Jadi ketika Anda belajar ilmu kepada guru kalian, lalu kalian itu tidak bersungguh-sungguh, maka guru itu akan merasa dirinya ini itu tidak dihargai. Nah, rasa ikhlas tersebut itu tidak akan sampai kepada muridnya. Dan ketika seorang guru tidak ikhlas kepada muridnya, maka ilmu yang dia sudah pelajari itu tidak akan membawa manfaat baginya, bahkan akan membawa mudarat baginya. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi pintar-pintarlah ya, agar keberkahan itu kalian dapatkan, dan ketika keberkahan itu dapat, maka Allah akan juga turut ya menurunkan berkahnya kepada kalian, dan ilmu yang kalian pelajari akan mendapatkan eh, apa yang itu hasil yang kalian inginkan. Insyaallah mudah-mudahan ya seperti itu. Nah, aku rasa sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan soal mantra dan tata caranya nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Kalian salin di buku, kalian catat, kalian hafalkan, amalkan dan praktekkan. Insyaallah mudah-mudahan akan bermanfaat. Kurasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, dan tidak lupa pula bagikan video ini ya, agar bisa dirasakan oleh orang lain manfaatnya dan menjadi amal jariah buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.